Jadi untuk determinan metrik 2 kali 2 ada sebuah metrik. Nah, untuk simbol determinan, simbolnya sama seperti nilai mutlak, seperti ini. Ini maksudnya adalah determinan. Untuk mencari determinan, caranya adalah A dikalikan D dikurangi B dikalikan C. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ada metrik A, kita diminta mencari determinannya. Berarti 6 dikalikan 5 dikurangi 3 kali 4, sehingga hasilnya adalah 18. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut ke inverse metrik 2 kali 2. Untuk inverse metrik 2 kali 2, caranya ada, simbolnya adalah A pangkat min 1. Ini maknanya adalah inverse metrik A. Cara menghitungnya adalah 1 dibagi determinan A dikalikan, ini bisa kita sebut dengan A join metrik A. Jadi ini sebenarnya bisa kita sebut dengan istilah A join, tapi untuk metrik yang 2 kali 2. Nah, di sini untuk A joinnya caranya adalah menukar A dengan D. Jadi ini ditukar posisinya. Posisinya ditukar, kemudian untuk C dan B itu kita tambahkan dengan simbol negatif atau kita kalikan dengan negatif. Seperti ini. Kalau sudah, maka 1 dibagi determinan A ini tinggal dikalikan ke setiap anggotanya. Oke, sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ini contoh soalnya. Misalkan ada metrik B, anggotanya adalah 3, min 2, 5, min 5. Maka jika yang ditanya adalah inverse metrik B, maka kita cari dulu determinannya. Determinannya ini. Di sini kita ketahui nilainya adalah 1. Sehingga di sini 1 dibagi 1 nilainya tetap 1, maka untuk B inverse ini kebetulan nilainya sama dengan A join B-nya juga. Berarti karena di sini adalah 3 dengan min 3 tinggal ditukar saja. Sehingga min 3 dengan 3, min 2 kali min 1 jadi 2, 5 kali min 1 jadi min 5. Ini hasilnya dari inverse metrik B. Selanjutnya di sini ada mencari suatu metrik. Konsepnya di sini kurang lebih mirip seperti misalkan kita punya 3x sama dengan 9. Untuk mencari nilai x, berarti 9 ini kita bagi dengan 3, atau ruas kiri dan kanan sama-sama dikalikan 1/3, sehingga nilai x nya kita ketahui mendapatkan 3. Seperti ini ya. Nah, ini untuk perkalian, tapi untuk metrik kita harus melihat terlebih dahulu posisi dari metrik tersebut atau nilai dari posisi dari metrik x. Perhatikan di sini, jika AX artinya metrik x itu ada di kanannya metrik A, maka cara menghitungnya adalah inverse metrik A ada di sebelah kiri dari metrik B. Seperti ini posisinya. Jadi kalau A ada di sebelah kiri X, berarti nanti A inverse ada di sebelah kirinya B. Kalau A ada di sebelah kanannya metrik X, berarti nanti A inverse ada di sebelah kanannya metrik B. Jelas ya untuk posisinya ya. Karena untuk metrik ini kalau salah peletakannya, nilainya akan salah juga.
beda dengan perkalian. Karena di metrik kita kemarin sudah bahas kalau AB itu A kali B itu tidak sama dengan B dikali A dalam metrik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau ada sebuah metrik dikalikan metrik X sama dengan sebuah metrik juga. Nah, jika ditanya metrik X-nya itu apa, maka kita lihat ini A-nya ada di sebelah kiri metrik X. Berarti untuk mencari X, A inverse ada di sebelah kirinya dari metrik yang diketahui ini. Berarti ada di sini. Ini adalah inverse metriknya. Ini adalah inverse metriknya. Nah, bentuk perkalian konstanta metrik dan metrik ini bisa dua cara. Yang pertama metrik dengan metrik dikalikan dulu, tidak ada masalah. Atau yang di tengah ini kamu kalikan dengan konstanta ini. Jadi jadikan dulu inverse-nya baru dikalikan dengan metrik yang diketahui. Atau adjoint ini dikalikan dengan metrik yang sudah diketahui baru nanti dikalikan dengan seperdeterminan. Tidak ada masalah. Ini sama saja kalau perkalian seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini ada X dikalikan metrik. Nah, berarti metriknya ada di sebelah kanan, maka nanti metrik ini inverse-nya ada di sebelah kanannya metrik yang 30 min 1 seperti ini. Nah, seperti ini. Cara nanti bisa ini dikalikan terlebih dahulu, baru nanti hasilnya dikalikan ke sini. Oke, itu untuk jika ada soal mencari metrik X. Ini lumayan sering keluar di beberapa ujian masuk perguruan tinggi atau UTBK juga kadang ada. Jadi dipahami juga posisinya, jangan sampai ketukar. Nah, ini ada latihan soal. Bapak kasih waktu untuk kalian melakukan screenshot. Oke, sudah melakukan screenshot? Sudah, Pak. Oke. Ini ada soal yang kedua, latihan soal kedua, silakan di screenshot juga. Sudah ya? Sudah. Oke. Silakan Laili Fitria ya. Nah, pertanyaan Bapak di latihan soal ini yang ditanyakan tentang apa? Silakan, ini Laili Fitria mungkin bisa menjawab. Atau Ikram. Wah, ini orangnya ada semua apa enggak ini? Rofita. Atau Nadine. Ada yang tahu ini soal latihan ini menanyakan tentang apa? Yang dicari ini nilai apa? Inverse kah? Determinan? Halo? Masih hidup semua? Tentang determinan, Pak. Tentang determinan, oke. Determinan B, berarti cara mencarinya bagaimana?
Yang pH 1 punya Cecep dikali pH 2 ya. Yang pH 1 punya Cecep itu dikali sama pH 2 punya Doni. Oke, pH satunya berapa punya Cecep? 70, Pak. 70. pH 2 nya Doni 100. 100. Oke, berarti berapa ini? 70 kali 100? 7000. 7000. Oke, berikutnya Dikurangi dikurangi 9 pH 1 punya Doni 90 dikali bentar, Pak. ya, silakan. 80 dikali 90, Pak. Oke. Oke, 80 di sini, ini 90 gini. 90. Iya, Pak. Oke. Berarti nilainya berapa? 7200. 7200. Oke, berarti hasilnya min 200. min 200. Oke, sudah benar ya. Oke, sisanya nanti silakan dicari sendiri. Kita lanjut ke determinan metrik 3x3. Terima kasih tadi Sapari Valdia. Ya, Pak. Oke. Nah, di determinan metrik 3x3 ini sedikit panjang daripada determinan metrik dari determinan untuk metrik 2x2. Jadi di sini ada metrik 3x3, anggotanya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kalau anggota metrik itu dari kiri ke kanan, kemudian ke baris berikutnya, ke kanan lagi, baru baris berikutnya, dan ke kanan lagi. Dari kiri ke kanan itu untuk anggota metrik. Nah, di sini kolom pertama dan kolom kedua kalian pindah di sebelah kanan kolom ketiga. Oke, seperti ini. Kalau sudah dipindahkan kolom pertama dan kolom kedua, yang biru ini nilainya positif. Jadi yang panah biru ini nilainya positif, untuk yang panah kuning ini nilainya negatif. Sehingga A dikali E dikalikan I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Kemudian dikalikan min C kali E kali G. Kemudian A kali F kali H. Yang terakhir adalah min B kali D kalikan I. Nah, semua hasil perhitungannya nanti kita total sehingga kita mendapat nilai dari determinan A untuk metrik 3x3. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, silakan kalian ambil baris pertamanya. Ya, ini contoh yang cara kedua. Jadi baris pertama kalian ambil, kalian tuliskan di sini 2, ini min 1, yang ini adalah 3. Konsepnya sama, harus hilang, ini plus, ini kalikan min, ini kalikan plus, seperti ini. Nah, kalau sudah dikalikan seperti ini, berikutnya kalau di sini ada di kolom pertama, 2 ini kan ada di kolom pertama, baris pertama kolom pertama, berarti yang di determinan adalah sisanya yang ini saja yang di determinan. Kalau ada di baris pertama kolom kedua yang seperti ini min 1, maka yang digunakan adalah yang kolom pertama dan kolom ketiga, seperti ini.
Kalau yang ini adalah baris pertama kolom ketiga, berarti yang digunakan adalah kolom pertama dan kolom kedua. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan seperti biasa. Dicari dulu determinannya masing-masing. Kalau sudah ketemu determinannya, kita kalikan dengan konstanta di depannya ini yang tadi kita ambil dari baris pertama. Dan kita jumlahkan. Nah, ini cara pertama dan cara kedua terserah kalian mau pakai cara yang mana, sama-sama bisa. Tergantung kalian lebih gampang pakai metode yang ini atau metode yang ini. Terserah kalian mau pakai yang mana. Yang penting penghitungannya teliti, karena harusnya nilai cara pertama dan nilai cara kedua itu bernilai sama. Itu tadi tentang determinan metrik 3 kali 3. Sekarang kita masuk ke penghitungan minor. Nah, untuk mencari minor, misalkan kita diminta mencari minor 11. Ini artinya kita akan menghapus baris pertama pada suatu metrik dan kolom pertama pada suatu metrik seperti ini. Sehingga yang tersisa adalah E, F, H, I. Kita cari determinannya. Itu adalah minor 11. Jika kita diminta mencari minor 22, berarti kita diminta menghapus baris kedua dan kolom kedua. Nah, yang tersisa adalah A, C, G, dan I seperti ini. Nah, kemudian kita cari determinannya. Itulah yang disebut dengan minor. Nah, saran dari Bapak untuk menghitung minor, silakan urutannya seperti ini. Jadi M11, M12, M13 disusun secara ke bawah seperti ini. Begitu juga dengan M21 sampai 23. Begitu juga di M31 sampai M33. Jadi penulisannya dari atas ke bawah. Jangan ditulis mengikuti aturan dari anggota metrik yang dari kiri ke kanan. Jadi untuk minor, saran Bapak ketika menghitung dibentuk seperti ini aja, atas bawah. Oke. Ini tuh minor ya. Jadi di sini ada 1 2 3 dengan 1 2 min 1. Karena M11 berarti dia menghapus baris pertama, kolom pertama. Sisanya adalah 3 2 2 2. Berarti 6 min 4. Hasilnya adalah 2. Ini adalah minor. Nah, kita lanjut ke kofaktor. Oke. Kofaktor disimbolkan dengan alfa I kali J atau alfa IJ, atau kadang ada yang bilang AIJ. Tapi di sini pakai simbolnya alfa. Nah, kofaktor ini tambahannya adalah rumus minor itu masih dikalikan dengan min 1 pangkat min 1 dalam kurung pangkat I ditambah J. Jadi kalau yang diminta adalah kofaktor 11 atau alfa 11, maka min 1 itu pangkatnya adalah 1 ditambah 1, berarti pangkatnya genap. Kalau min pangkatnya genap berarti nilainya adalah 1. 1 ini nanti dikali dengan minor 11. Maka itulah yang disebut dengan nilai kofaktor 11. Oke, di sini ada beberapa yang Bapak beri warna kuning. Jadi yang berwarna kuning ini semua pangkatnya berpangkat ganjil. Jadi 2 tambah 1 3 berarti ganjil. 2 tambah 3 berarti 5. Ini kok masih 1 tulisnya. Belum Bapak edit, ini nanti diedit lagi ya. Ini belum Bapak ganti. Yang ngetik tadi kurang. Nanti kalau sudah dijumlahkan, kita ambil contohnya ini saja karena ini belum Bapak edit tadi. Oke, jadi kalau ini pangkatnya negatif kan pangkat 3, berarti otomatis min 1 pangkat bilangan negatif, pangkat bilangan ganjil hasilnya adalah min 1 seperti ini. Sehingga nanti min 1 dikalikan dengan minor 12, maka hasilnya akan berubah. Oke, kita cek di contohnya.
Di sini M11 tadi nilainya adalah 2. Karena pangkatnya genap, berarti cukup dikalikan 1, maka hasilnya sama dengan minor. Oke. Nah, untuk M12 di sini pangkatnya nanti berpangkat ganjil. Karena 1 tambah 2 itu 3, maka min 1 pangkat 3 itu sama dengan min 1. Min 1 kamu kalikan dengan 6, maka hasilnya adalah min 6. Ya, jadi untuk kofaktor yang penjumlahan I dan J nya itu bernilai ganjil, nanti hasil minornya kalian kalikan dengan bilangan min 1. Ada di yang warna kuning ini. Untuk penulisannya kalian samakan dengan minor, jadi diurut dari kofaktor 11 ke bawah sampai dengan kofaktor 13. Begitu juga yang 21 sampai 23 dan 31 sampai 33. Oke. Kalau sudah dihitung semua untuk kofaktornya, kalian tinggal menentukan A join A. Nah, A join A ini tersusun dari hasil kofaktor. Nah, penyusunannya kalau metrik biasa itu dari kiri ke kanan, tapi untuk A join dia dari atas ke bawah. Jadi penulisan kofaktornya, kofaktor 11, kemudian ke bawah kofaktor 12, 13, baru lanjut ke sebelah kanan. Itulah alasannya kenapa dari tadi untuk minor dan kofaktor Bapak minta penulisannya seperti ini, agar tidak salah. Karena dalam metrik khawatirnya nanti ketika sudah menghitung kofaktor kalian malah menyusunnya seperti ini, A11, di sini A12, ini alfa 13. Nah, ini nanti jadinya salah, karena dalam A join itu penyusunannya dari atas ke bawah. Dan perlu kalian ingat. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau gak ada kita lanjut ke contoh lengkapnya seperti ini. Jadi kalau diminta mencari A join, maka langkah-langkahnya adalah kita menentukan langsung kofaktor. Jadi untuk minornya dihitung langsung jadi 1 di sini. Kalau sudah ketemu semua nilai kofaktornya, tinggal disusun saja menjadi A join metriknya seperti ini. Dari A1 alfa 11 ke bawah ke atas sampai dengan alfa 33 di sini. Oke, kita lanjut ke metrik inverse metrik 3x3. Jadi rumusnya inverse metrik 3x3 itu sama dengan inverse metrik 2x2, yaitu A pangkat min 1 sama dengan A join metrik dibagi determinan metrik. Kebetulan di sini kita pakai istilah metrik A. Jadi A join A dibagi determinan A. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi jika ada metrik A nilainya adalah 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 3, kita cari dulu semua kofaktornya. Kalau sudah kita buat A join A nya, kemudian kita cari determinan A. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus inverse. Nah, jadi di sini kebetulan determinannya hasilnya adalah min 2, ini min ya, ini ada spasi di sini. Cuman karena scan-nya agak diperkecil resolusinya, jadi terlihat gabung. Sehingga di sini min 2 dengan itu diletakkan di bawahnya 1 per seperti ini determinan. Jadi penyebut berarti min setengah dikalikan ke semua anggota yang tadi miliknya A join. Nah, hasil perkaliannya itu kita sebut dengan inverse metrik. Sampai sini ada pertanyaan kah? Insya Allah tidak, Pak. Gampang ya. Oke, kalau sudah silahkan di screenshot dulu.
Oke, kalau sudah kita masuk ke materi terakhir. Kita masuk ke penerapan dari sebuah metrik. Di sini untuk penerapannya, determinan itu bisa kita gunakan untuk mencari atau menyelesaikan permasalahan program linier. Di sistem persamaan linier, kita bisa menggunakannya pada sistem persamaan linier. Kalau sistem berarti ada lebih dari satu variabel seperti ini. Nah, jadi di sini kalau soal yang biasa kita ketemukan adalah si A beli 3X, X ini kita adalah jus mangga, Y-nya adalah jus jeruk. Jadi nanti soalnya berupa soal cerita. Jadi ada soal cerita, ketemu seperti ini, sistem persamaan liniernya. Kalau sudah, nanti kita harus menyelesaikannya dalam bentuk determinan. Nah, di sini kalau ada kita sudah ketahui hasilnya, si A kan belinya 3X dan 2Y dengan bayar 46.000. Si B 2X tambah 5Y sama dengan 60.000. Nah, kalau pakai sistem persamaan linier, kita biasanya tinggal menghitungnya dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, untuk sekarang kita akan merubahnya menggunakan determinan. Berarti caranya adalah kita ambil konstantanya saja. Sini kita punya 3, 2, 2 dan 5. Ini ada X dengan Y. Berarti kita cukup kalikan dengan metrik X dan metrik Y. Metrik X, Y seperti ini. Berarti ini sama dengan, nah, ini 46.000. Balik lagi ke materi kesamaan dua metrik nanti. Yang ini jadi 60.000. Oke, dalam menentukannya kita harus menentukan dulu D, determinan umumnya, kemudian determinan X, determinan Y. Nanti kalau ordo ini untuk khusus ordo 2x2 ya, sampai Y saja. Untuk ordo 3x3 nanti ada tambahan DZ. Jadi kita mencari nilai untuk variabel Z. Nah, nanti ada DZ. Nah, ini determinannya saja. Jadi determinan D itu kita ambil dari soal, di dalam soal. Jadi yang dibeli apa saja itu untuk menentukan determinan umumnya. Nah, untuk determinan X, X ini adalah kolom pertama. Jadi kolom pertama ini miliknya X, kolom kedua miliknya Y, kolom ketiga miliknya Z di ordo 3x3 nanti. Sehingga kalau kita ditanya DX, maka kolom miliknya X ini kan punyanya X nih 32. Nah, ini kita hapus, kita ganti dengan ini, dengan hasilnya. Sehingga di sini muncul 46.000, kemudian 2, 60.000, kemudian 5. Hal yang sama juga untuk DY. Jadi untuk DY itu ada di kolom kedua. Berarti di kolom kedua ini kita hapus, kita tukar dengan miliknya hasil. Sehingga di sini munculnya adalah 3 46.000, 2 60.000. Nanti kalau Z juga sama seperti itu. Jadi kalau Z kolom yang ketiga dihapus diganti dengan hasilnya. Oke. Nah, untuk menentukan nilai X-nya, atau nilai Y atau nilai Z, maka DX dibagi dengan D. Jadi nanti kalau ditanya nilai Y, tentukan nilai Y. Berarti untuk Y caranya adalah DY dibagi dengan D.
Begitu juga jika nanti di variabel 3 kali 3 kita ditanya Z, maka yang dihitung adalah DZ-nya dibagi dengan D. Nah, dalam soal ini yang paling sering keliru adalah nilai X ini tidak dicari. Biasanya kadang kalau yang terburu-buru, kalau ditanya X-nya berapa, biasanya mereka langsung menjawab ini sama dengan dx-nya. Nah, ini keliru. Jadi nanti untuk kalian lebih hati-hati lagi. Kalau yang diminta adalah x, maka dx-nya dibagi d dulu. Kalau yang ditanya adalah nilai dx, maka cukup sampai 110.000 ini. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Ada pertanyaan? Oke, kalau diam berarti paham. Nah, kalau tadi sudah ambil screenshot Google Meet ya di awal, kemudian ketika Bapak menjelaskan materi. Nah, sekarang di akhir pertemuan silakan kalian ambil screenshot sekali lagi. Silakan ambil screenshot sekali lagi di akhir pertemuan ini. Ya, kalau sudah mengambil screenshot, kalian boleh meninggalkan Google Meet pada kesempatan pada hari ini. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Jika ada yang kurang jelas dan baru ingat, bisa ditanyakan melalui WA ke Bapak nanti. Silahkan dikonsultasikan. Nanti jika ada waktu Bapak balas. Kalau kebetulan lagi online, Bapak balas cepat. Tapi kalau tidak, harap bersabar. Oke. Itu saja dari Bapak. Sekian untuk materi pada hari ini. Jika ada salah kata maupun perbuatan, Bapak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.